Lah sampean fokus di mana? Kalau di titik kumparan hati panjenengan hanya mengandalkan rasa dan perasaan, maka panjenengan dalam posisi yang belum aman. Karena kadang tenang, kadang enggak. Dan ketenangan panjenengan itu bergantung dari suasana atau keadaan kehidupan panjenengan, situasi yang jenengan hadapi. Dan nanti muncullah satu kemelekatan, keterikatan dengan hal-hal yang mungkin mendukung ataupun tidak mendukung ketenangan hatimu, ketenangan jiwamu. Kalau panjenengan mempertanyakan tentang ketenangan jiwa dan bagaimana cara mengolah ketenangan jiwa itu agar bertetap di dalam pribadi kita, kita harus sadar. Berarti kalau kita membahas tentang ketenangan jiwa, ada dong jiwa yang tidak tenang. Ada jiwa yang tenang, berarti ada jiwa yang tidak tenang. Pada makom tertentu, memang manusia itu bisa dibilang keadaan jiwanya selalu berpijak di dua sisi. Kadang tenang, kadang enggak. Mungkin sekarang panjenengan sedang enggak tenang. Setelah kita dialog kayak gini, nanti jenengan tenang. Dan setelah pulang sampai rumah, belum tentu tenang. Bisa jadi enggak tenang lagi. Mungkin sekarang kita sedang tenang, enggak tahu nanti. Nanti kita mungkin sedang tenang, enggak tahu besok. Ketika besok kita jiwanya sedang tenang, enggak tahu besoknya. Begitulah, jadi jiwa ini secara misterius akan mengalami satu suasana tenang dan enggak tenang, tergantung keadaan yang kita hadapi, tergantung situasi yang sedang kita alami. Di dalam ilmu spiritual tasawuf, membangun ketenangan jiwa ini sangat penting. Dan untuk membangun ketenangan jiwa itu, kita perlu paham tentang ilmu jiwa. Kita harus paham tentang unsur-unsur kejiwaan kita. Di dalam ilmu spiritual sufi, titik kumparan energi yang mempengaruhi jiwa kita tenang atau enggak tenang itu adalah hati kita. Hati kita ini keadaannya akan mempengaruhi tenang dan tidak tenangnya jiwa kita. Di dalam hati manusia ada satu yang disebut rasa. Rasa ini muncul karena hubungan antara nafsu dan akal manusia. Dan warnanya, keadaannya disebut perasaan. Perasaan itu macam-macam, tergantung kondisi kejiwaannya. Jiwa yang tenang mungkin perasaannya sedang bahagia, sedang senang. Lantas jiwa yang tidak tenang mungkin perasaannya sedang sedih, galau, kecewa, benci, marah, dendam, cemburu dan lain sebagainya. Di level rasa ini, disitulah manusia berpijak di dua sisi, kadang tenang, kadang tidak tenang. Dari hubungan nafsu dan akal ini akan tersambung dengan raga, terutama raga pada kita. Logikanya gini, ketika raga ini butuh sesuatu, karena memang untuk raga ini bisa berkesinambungan hidupnya, dia membutuhkan sesuatu agar kehidupan sang raga ini
tercukupi. Raga butuh makan, butuh pakaian, butuh rumah, butuh alat komunikasi, butuh kendaraan. Lah ini untuk mencukupi kebutuhan raga ini, maka nafsu berkeinginan. Keinginan nafsu pertama untuk mencukupi kebutuhan raga, yang kedua adalah untuk menuruti apa yang dibutuhkan nafsu. Dan karena raga berkebutuhan sesuatu, nafsu berkeinginan sesuatu, akal kita nyambung. Akal akhirnya menghayalkan sesuatu, mengangankan sesuatu, sebutannya pangripta. Akal akhirnya mengripta menjadi satu cita-cita, satu harapan yang mewakili raga dan nafsunya tadi. Pada titik tertentu, ketika kebutuhan raga, keinginan nafsu, dan angan-angannya akal itu terpenuhi, maka tenanglah dia. Atau sesuai harapannya, tenanglah dia. Akan tetapi, kalau tidak sesuai dengan yang dia harapkan, kebutuhan raga, keinginan nafsu, dan angan-angannya akal itu masih tidak sesuai harapan, maka muncullah ketidaktenangan. Itulah rasa. Lah sampean fokus di mana? Kalau di titik kumparan hati panjenengan hanya mengandalkan rasa dan perasaan, maka panjenengan dalam posisi yang belum aman. Karena kadang tenang, kadang enggak. Dan ketenangan panjenengan itu bergantung dari suasana atau keadaan kehidupan panjenengan, situasi yang jenengan hadapi. Dan nanti muncullah satu kemelekatan, keterikatan dengan hal-hal yang mungkin mendukung ataupun tidak mendukung ketenangan hatimu, ketenangan jiwamu. Makanya di dalam ilmu spiritual sufi, itu kalau bisa masuk yang lebih dalam. Apa itu? Rasa. Kita tahu yang namanya unsur diri kita itu ada di dalam ilmu martabat 7. Ada 7 unsur, yaitu raga, nafsu, akal. Itu unsur kebumian. Unsur kelangitannya adalah roh, sir, nur, dat. Dari 7 anasir itu, kalau rasa tadi ada di tengah-tengah antara nafsu dan akal. Lah kalau rasa itu dia ada di titik tengah antaranya roh dan cahaya, rohani dan nurani. Rasa ini berhubungan antara diri kita dengan Allah, Tuhan kita. Atau bisa dikatakan rasa inilah yang menyambungkan jiwa kita dengan Tuhan, Allah, kalau orang Islam. Nah, kalau rasa itu yang menghubungkan diri kita manusia dengan kemakhlukan. Kalau rasa tadi dikatakan bisa mempengaruhi ketenangan hati kita dan ketenangan jiwa kita. Kemelekatan dan keterikatan akan sangat mempengaruhi keadaan hati dan jiwa kita. Akan tetapi kalau rasa, karena kita selalu berhubungan dengan Tuhan, ini akan selalu menciptakan 1, ketenangan, 2, ketundukan, 3, kesujudan, 4, kepasrahan kepada daya kekuatan Tuhan. La haula wala quwata illa billah. Di level rasa ini, manusia menemukan satu tempat bergantung, yaitu sumber dari segala sumber daya kuasa kita. Dia berpasrah dan berserah diri pada kekuatan Tuhan. Campur tangan Tuhan yang kita sadari di dalam rasa inilah yang membuat kita selalu tenang. Makanya dikatakan
Kalau engkau menyambungkan jiwamu dengan Tuhanmu, engkau akan tenang. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Kalau engkau sadar akan Tuhanmu, menyadari dan masuk di dalam semesta kesadaran itu, terutama kesadaran hati, kesadaran jiwa, maka engkau akan tenang. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Ingat, kalau engkau berzikir atas Tuhanmu, engkau akan tenang hatimu, tenang jiwamu. Dan disitulah makanya di dalam ilmu spiritual kesufian, ujung tombak perjalanan pribadi kita adalah zikrullah, selalu menyambungkan jiwa kita, hati kita dengan Allah. Dan perangkatnya adalah rasa itu tadi. Jadi rasa ini menyambungkan antara roh, cahaya yang ada di dalam diri kita kepada Sang Maha menciptakan roh, Sang Maha menciptakan cahaya. Orang-orang yang kuat rasanya karena selalu menyambungkan pribadinya dengan Tuhan, maka dia akan selalu tenang. Nah, untuk menyambungkan rasa kita dengan Tuhan dan menggapai ketenangan, maka ada yang namanya tata cara zikir, kaifiyah zikir. Disebutlah yang namanya thariqat mawa cara. Ada caranya di situ. Dan kalau sudah menemukan caranya, istiqomahkan, rutinkan, supaya apa? Jiwa ini lewat perangkat rasanya selalu bersambung kepada Allah, kepada Tuhan, kepada Pangeran, apalah sebutannya. Ya, ada zikir nafi isbat, kemudian isbat fakot, ada Ismul A'dham, ada Ismul Dat. Itu semuanya adalah warna-warna tata cara kita menyambungkan jiwa kita dengan Allah dan memunculkan yang namanya rasa itu tadi. Ada orang yang mungkin menanyakan gini, Mas, dia itu kaya, serba berkecukupan maksudnya. Dia itu kaya, serba berkecukupan, pekerjaannya mapan, istrinya cantik, anaknya menyenangkan, tapi kok hatinya hambar. Ini sesungguhnya satu panggilan dari Allah, bahwa ada yang lebih dari itu agar tenang jiwamu. Apa itu? Sambungkan jiwamu dengan Tuhanmu. Ada satu yang kurang, itu berarti itu orang yang berkecukupan, orang yang mapan aja bisa hambar rasanya, apalagi sudah miskin, banyak hutang, sama istri berantem terus, anaknya tidak selalu bikin ketenangan, selalu mengecewakan. Sambungan jiwanya, sambungan hatinya dengan Allah tidak terjaga. Waduh, itu akhirnya menjadi penderitaan, atau bisa dikatakan neraka dunia. Nah, inti dari apa yang saya katakan adalah hati panjenengan itu pusat energi kejiwaan panjenengan. Sampean mengandalkan rasa atau rasa. Kalau sampean mengandalkan rasa, kebahagiaan panjenengan tergantung suasana atau situasi kehidupan panjenengan. Akan tetapi kalau yang sampean kuatkan adalah rasa, sambungan antara dirimu dengan Tuhanmu dan penyempurnaan penghambaanmu, maka yang ada adalah tenang. Makanya jangan heran ada orang yang hidupnya sederhana, bahkan dikatakan rezekinya Senin Kemis, tapi kok tenang. Keadaannya miskin, bahkan pekerjaannya nggak begitu menjamin, dalam arti logika menjamin penghidupannya, tapi kok tenang.
Nah ini karena jiwanya selalu bersambung dengan Tuhan. Bersambung dengan Tuhan berarti ibarat kabel. Itu jiwanya dicas terus dengan pencerahan, dicas terus dengan cahaya terang. Nah, saat kita mempelajari spiritual sufi atau bertarekah, sambungan inilah yang kita gali dan kita olah, Mas. Ketenangan jiwa, dari ketenangan jiwa kita bangun. Disitulah Allah akan memperjalankan pribadi kita, zahir batin kita, cipta rasa kaksa kita itu selalu dekat dan dekat dengan sumber daya kuasa kita. Di situ ya ayat Tuhan nafsul mutmainah, hai jiwa-jiwa yang tenang. Itu bisa dikatakan hai orang-orang yang sudah maksimal rasanya, sambungannya dengan Tuhan dan akhirnya tenang. Irji, diperjalankan, datanglah. Nah, Allah yang memperjalankan ila rabbik, kepada Tuhanmu. Wadkhuli fi ibad, berproseslah untuk menyempurnakan penghambaan. Wadkhuli jannah, masuklah dalam jannahku, kenikmatanku. Dan Allah mentajalikan jannah itu pada hidup dan kehidupan kita. Dan akhirnya kenikmatan hidup kita tidak tergantung oleh situasi dan kondisi yang menghinggapi diri kita. Dan tidak ada kemelekatan kecuali kemelekatan dengan Allah. Tidak ada keterikatan kecuali keterikatan dengan Allah. Disitulah makna Allahus Somad. Hanya Allah tempat kita bergantung. Dan situlah akhirnya kita bisa mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Cukup Allah jadi penjagaku, cukup Allah jadi penolongku. Dan akhirnya dia mengatakan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan kuasa kecuali dari Allah. Titik akhirnya sangat jelas, hanya Allah yang bisa menolongnya, menjaganya. Hanya Allah yang bisa menyelesaikan segala urusan-urusannya. Dia yakin. Di dalam surat Al-Baqarah, wabil akhiratihum yuqinun. Dia yakin dengan titik akhir keadaannya. Allah akan menjaganya, Allah akan menolongnya. Itulah muncul bibit-bibit iman, keyakinan, keyakinan kepada Tuhan. Nah makanya kalau panjenengan masuk dalam majelis tarekah ini, yang diolah adalah rasa, agar keterikatanmu, kemelekatanmu selalu tersambung dengan Allah. Kalau urusan rasa, monggo, silahkan jenengan bekerja, silahkan jenengan banting tulang, peras keringat, anak istrimu engkau bina dengan budi pekertimu. Asal engkau berbudi pekerti, engkau akan selamat rasamu. Asal engkau bisa bekerja keras, memaksimalkan pekerjaanmu, memaksimalkan apa yang ada sebagai potensi dirimu, maka engkau akan bisa menata hidupmu dan menyelamatkan rasamu. Hidup jangan sembarangan, karena kita punya perangkat rasa yang di situ ada kemelekatan dan keterikatan dengan keadaan, dan keadaan itu tergantung dari bagaimana engkau menatanya. Dan rasa ini benar-benar kita bawa di satu majelis rohani, majelis spiritual, atau istilahnya majelis tarekah lah. Nah, dalam penataan dunia, rasamu engkau jaga. Dalam penataan tauhidmu, rasamu kau jaga. Disitulah akhirnya Rabbana atina fid dunya hasanah
engkau layak meminta atau berdoa kepada Allah. Ya Allah, berikanlah aku dunia yang baik, wa fil akhirati hasanah, dan akhirat yang baik. Kalau dunia dimensi rasa, kalau akhirat dimensi rasa. Wa qina azabannar, jauhkanlah aku dari api neraka, jauhkanlah aku dari penderitaan, kayak gitu. Penderitaan rasa, penderitaan berperasaan. Penderitaan itu mungkin sumbernya dari raga, nafsu, akal, tapi engkau rasakan di dalam rasamu. Kalau hubungan dengan Tuhan, bagaimana dirimu, jiwamu, hatimu tunduk dan sujud pada Allah dengan sambungan rasa itu tadi. Kalau jenengan sekarang hidupnya kok belum tenang, mungkin keterikatanmu terlalu kamu bawa dengan rasa dan perasaanmu. Orang tarekat nggak lebay, mas. Orang tarekat nggak cengeng, karena orang tarekat mengandalkan rasa ini. Mereka mengandalkan campur tangan Tuhan. Dalam mengolah rasa ini, mereka memaksimalkan zikirnya, memaksimalkan sholat malamnya, memaksimalkan sholat duhanya, memaksimalkan puasanya, memaksimalkan tirakat-tirakatnya. Itu namanya jalan langit atau jalan kelangitan. Ya, semesta langit dan semesta bumi itu adalah satu kesatuan potensi yang bisa membuat diri kita berdaya kuasa menghadapi hidup dan kehidupan ini, dan menjalani hidup dan kehidupan ini sampai di penghujung umur kita dan menyambut alam kelanggengan nanti. Gitu, mas. Dan tata caranya nanti banyak sekali ilmu-ilmu yang diajarkan di dalam kita mengolah rasa dan mengolah rasa ini. Kita harus benar-benar kalau mau masuk kayak gini, paham betul kita bermajelis kayak gini itu tujuannya apa, pemetaannya bagaimana. Jadi jangan sampai masuk kayak gini kita itu buta. Jadi masuk tapi nggak tahu tujuan dan harapannya, nggak tahu. Nah, ini nanti ada pembimbingnya. Kalau di dalam ilmu tarekah ada mursyidnya.